Bapak Ibu sekalian yang terkasih, umat Allah yang tercinta, orang bijak mengatakan hidup itu sebuah pilihan. Pilihan untuk apa? Pilihan untuk mencari dan menemukan sesuatu yang terbaik untuk kehidupan di dunia ini. Pilihan untuk mencari dan menemukan sebuah masa depan yang baik bagi kita di dalam kehidupan. Pilihan-pilihan itu nampak di dalam refleksi-refleksi bacaan kitab suci pada hari ini. Ketika kita dengar dalam bacaan pertama, Tuhan meminta Salomo sebagai seorang raja untuk meminta apa saja. Salomo diberi kesempatan untuk meminta. Dan pasti secara manusiawi kalau permintaan ini diberikan kepada kita, tentulah kita punya banyak permintaan. Mungkin ada yang meminta umur panjang, meminta harta kekayaan, meminta segala sesuatu untuk kehidupan dia di dunia ini. Sudah pasti. Tapi mari kita belajar dari Salomo. Salomo tidak memilih sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak memilih umur panjang. Dia tidak memilih jatuhnya musuh-musuhnya. Dia tidak memilih popularitas. Dia tidak memilih segala sesuatu untuk kebahagiaan dirinya. Yang diminta oleh Salomo adalah hikmat dan kebijaksanaan untuk bisa membedakan yang baik dan yang benar, yang jahat dan yang tidak jahat. Salomo meminta hati yang faham untuk mampu melayani umatnya, rakyatnya dengan bijaksana. Itulah yang diminta oleh Salomo kepada Tuhan. Sebuah permintaan yang mungkin jauh dari bayangan kita. Sebuah permintaan yang mungkin tidak akan pernah dibuat oleh setiap manusia ketika diminta untuk itu. Tetapi Salomo meminta itu, dan Tuhan mengatakan kepadanya, karena engkau meminta sesuatu yang seperti itu, maka akan terjadi bagimu. Dan bagi semua manusia yang lahir, tidak akan ada seorang yang menyamai kebijaksanaanmu. Itulah kebijaksanaan Tuhan yang diberikan kepada Salomo sebagai raja untuk menggantikan bapaknya. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, kita melihat apa yang dibuat Salomo. Salomo membuat hidup itu memang sebuah pilihan, dan pilihan itu pilihan yang bijaksana untuk membawa dia di dalam seluruh karya, pelayanan dan pengabdiannya untuk kebaikan seluruh masyarakat dan rakyatnya. Segala sesuatu yang Salomo pilih itu semata-mata untuk kebaikan orang lain. Maka bukti nyata kebijaksanaan Salomo itu ketika dalam kitab suci selanjutnya kita membaca ada kisah dua ibu yang datang kepada Salomo berebut seorang anak. Dan ketika seorang ibu mengatakan, sudahlah, biarkan anak ini supaya tetap hidup. Karena mereka ingin supaya anak itu dibagi dua, dibelah. Maka ibu yang punya anak ini mengatakan, biarlah anak itu diserahkan kepada ibu itu supaya anak ini tetap hidup. Maka Salomo dengan kebijaksanaannya mengatakan, ibu inilah yang punya anak bayi. Dan benar, itulah hikmat Tuhan yang diberikan kepada Salomo. Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan Yesus dalam bacaan Injil mengajak kita untuk membuat prioritas nilai dalam hidup kita ketika dia bicara tentang kerajaan Allah. Yesus mengatakan kerajaan Allah itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu pergilah dia menjual seluruh miliknya, lalu kembali untuk membeli ladang itu. Itu perumpamaan pertama. Perumpamaan kedua, Yesus mengatakan kerajaan Allah itu juga seumpama mutiara yang indah,
yang dicari seorang saudagar, dan sesudah dia menemukannya, dia pergi untuk menjual seluruh harta miliknya dan kembali untuk membeli mutiara itu. Mereka membuat sebuah pilihan untuk mencari apa yang perlu untuk kehidupan mereka. Kerajaan Allah itu adalah Allah. Maka kalau kita mencari kerajaan Allah, kita mencari Allah itu sendiri. Kalau kita memiliki kerajaan Allah, kita memiliki Allah itu sendiri. Dan kalau kita menemukan kerajaan Allah, kita menemukan Allah itu sendiri. Untuk apa? Untuk Dia meraja atas kehidupan kita dan akan membuat kita, hati kita, hidup kita, jiwa kita akan menjadi damai dan tentram. Kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah mereka, ada di tengah-tengah kita. Maka manusia harus membuat sebuah prioritas nilai, sebuah prioritas untuk menentukan pilihannya, mencari dan menemukan apa yang menjadi penting untuk keselamatannya di dunia ini dan di akhirat nanti. Saudara-saudari terkasih, kalau kita belajar dari Santo Kristoforus, pelindung gereja kita, saya menemukan beberapa hal penting yang kiranya menjadi permenungan kita. Santo Kristoforus menemukan Tuhan Yesus sebagai harta yang berharga dan mutiara yang indah ketika dia memikul Tuhan Yesus, menyeberangkan Tuhan Yesus itu ke seberang. Kalau kita tahu riwayat hidup dari Santo Kristoforus, maka dia pernah mengabdi kepada raja. Tetapi ternyata raja takut setan. Maka dia berhenti mengabdi raja, dia mengabdi kepada setan. Kemudian sesudah setan melihat salib, setan takut kepada salib, maka Kristoforus berhenti menghabis setan. Lalu dia menemukan Yesus yang dipikulnya sebagai mutiara berharga, sebagai harta yang terpendam. Maka kehidupan Kristoforus berubah total. Seluruh perjalanan hidupnya diubah dan dia menjadi orang yang mengabdi Tuhan Yesus sampai akhir hayat hidupnya. Itulah teladan suci Santo Kristoforus yang telah menemukan mutiara berharga di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau Santo Kristoforus menemukan mutiara berharga itu, kita sebagai umat beriman dan teristimewa umat paroki Kristoforus yang berlindung di bawah nama Santo Kristoforus ini, kita juga lewat pengalaman spiritual kita dapat menemukan mutiara berharga itu. Hanya pertanyaannya sekarang, mampukah kita untuk menjual seluruh harta milik kita untuk kembali membeli harta rohani yang menyelamatkan itu? Yang saya maksudkan bukan harta yang kita punyai sekarang, tapi harta yang kita miliki adalah pola hidup kita, pola perilaku kita, pola-pola yang menyengsarakan orang lain atau merugikan kehidupan bersama, atau yang tidak pernah setia dengan perintah dan kehendak Tuhan. Itulah harta yang selalu kita pegang di dalam kehidupan kita sehingga tidak mengantar kita kepada keselamatan. Belajar dari Kristoforus, dia tinggalkan semua pola pikir, semua pola merasa dan pola bertindak yang merugikan, dan sekarang dia memilih Tuhan Yesus sebagai mutiara berharga di dalam kehidupannya. Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus memberi pilihan kepada kita. Karena Rasul Paulus sudah menasihatkan kita, Allah turut bekerja dalam semua hal yang kita alami di dunia ini. Maka mari kita membiarkan ruang hati kita untuk dituntun Roh Kudus, sehingga kita dapat memilih yang baik, yang benar, dan memilih hati yang faham seperti Salomo untuk dapat
melakukan segala sesuatu di tengah dunia ini dengan baik dan benar. Tugas pelayanan di tengah gereja itu adalah wujud dari bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai mutiara berharga dan harta yang terpendam dalam kehidupan kita. Tugas apapun itu, mau jadi ketua wilayah, ketua lingkungan, komisaris, atau dimanapun kita bertugas dalam karya pelayanan gereja, kita membuat sebuah prioritas pilihan untuk kehidupan dan keselamatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya mau tutup renungan ini dengan sebuah kisah yang saya renungkan, ditulis oleh Anthony de Mello. Dia berkisah begini. Ada seorang petani ke kebun dan dia menemukan sebuah butir telur elang. Orang ini mengambil butir telur ini, lalu dia bawa pulang dan dimasukkan di kandang ayam. Ayam yang sedang mengeram, itu telur elang itu dimasukkan ke situ. Lalu ayam itu mengeram telur-telur itu dan menetas bersama-sama. Seluruh telur itu menetas sebagai ayam, tapi hanya ada satu telur itu menetas sebagai elang. Anak elang ini hidup bersama dengan anak-anak ayam, berlaku dan bertindak seperti anak-anak ayam. Sampai satu saat dia melihat seekor elang yang terbang tinggi. Lalu dia bertanya kepada induknya begini, kenapa kita tidak bisa terbang tinggi seperti itu? Dan induk ayam menjawab, kita ini hanya ayam, kita bukan elang. Dan alhasil anak elang itu mati sebagai anak ayam. Dia tidak pernah menyadari bahwa dia itu punya kemampuan sebagai elang yang bisa terbang tinggi. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan memberikan kemampuan besar kepada kita, akal budi yang membedakan kita dengan binatang. Semoga kita menggunakannya untuk mampu menemukan hati yang faham dan mutiara berharga di dalam kehidupan. Jangan sampai nanti kita mati seperti nasib anak elang yang mati sebagai ayam dan bukan sebagai elang. Kita ini harusnya adalah elang yang bisa terbang tinggi. Jangan buat hidup kita merana dan mati hanya karena kita tidak menyadari potensi diri kita untuk menemukan harta berharga di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari sambil meresapkan sabda dan permenungan kita ini, kita baharui iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa permohonan. Saudara-saudari terkasih, kerajaan surga itu seumpama harta terpendam di ladang dan ditemukan orang. Kemudian orang itu menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa, Sang Raja Kerajaan Surga, agar kita dapat diperkenankan tinggal di dalamnya. Bagi gereja kita, ya Bapa, bimbinglah gerejamu dengan cahaya roh-Mu, agar selalu memperbarui diri dalam pengajarannya
sesuai dengan perkembangan zaman. Marilah kita mohon, semoga umat-Mu selalu siap sedia memberikan diri secara penuh dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan-Mu. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, anugerahilah para pemimpin bangsa-bangsa pengenalan yang mendalam, pengertian, dan kebijaksanaan yang penuh dalam memimpin rakyatnya. Marilah kita mohon, semoga nama-Mu semakin dimuliakan di dalam karya pelayanan mereka. Bagi para korban perang dan korban lalu lintas, ya Bapa, semoga para korban perang dan lalu lintas Kau perkenankan menikmati kedamaian di rumah Bapa. Marilah kita mohon, persatukanlah mereka di dalam kebahagiaan kekal bersama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bagi masyarakat kita di sini, ya Bapa, semoga masyarakat kami tetap setia dalam memperjuangkan dan menantikan kedatangan kerajaan surga yang terwujud dalam usaha kami untuk semakin membangun persaudaraan sejati di antara kami. Marilah kita mohon, tuntunlah masyarakat kami dalam nama-Mu, agar dalam perjuangan hidup ini kami selalu mengandalkan Engkau. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang memohonkan doa bersama pada saat ini. Semoga Engkau mendengarkan dan mengabulkan. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini ketika kita bersyukur atas pesta pelindung paroki kita, paroki Grogol Gereja Santo Kristoforus ini, saya ingin menyampaikan sebuah berita gembira kepada kita. Meskipun di tengah wabah virus corona yang sedang melanda dunia dan bangsa kita, membuat pergerakan kita menjadi terbatas dan segala sesuatu menjadi terbatas, kita mendapatkan karunia, maka kita pantas pertama-tama bersyukur kepada Tuhan atas berkat rahmat-Nya yang selalu diberikan kepada kita umat paroki Grogol. Selanjutnya kita pantas juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan Tarekat MSC Provinsi Indonesia, karena meskipun di tengah-tengah begitu banyaknya permintaan misi ke luar negeri maupun ke dalam negeri, mereka masih memperhatikan kita dengan segala karya pelayanan di paroki Santo Kristoforus. Maka berdasarkan surat pengangkatan dari Bapak Uskup Kardinal Ignatius Suharyo, maka pada hari ini saya mengumumkan kepada kita semua umat paroki Grogol bahwa mulai terhitung tanggal 15 Juli kemarin ada satu tenaga tambahan imam untuk menjadi pastor rekan di paroki kita. Beliau adalah Pastor Herman Yosef Joni Luntungan MSC, mantan provinsial MSC periode yang lalu. Dia akan bertugas sebagai pastor rekan di paroki ini berdasarkan SK Bapak Uskup yang telah kami terima. Kita sebagai paroki akan menyambut dia, dan penyambutan ini hanya akan terjadi secara terbatas oleh beberapa anggota DPH pada minggu depan, dan diharapkan pada tanggal 9 beliau sudah bisa merayakan perayaan Ekaristi juga secara live streaming supaya membantu para imam yang sudah ada lebih dulu di paroki ini. Semoga kehadiran Pastor Joni tidak hanya menambah kuantitas tapi juga kualitas pelayanan di paroki ini, supaya kita semua bisa berarak dan berjalan menuju apa yang kita dambakan sesuai harapan dari gereja, bahwa hari ini kita
ingin untuk mencari dan menemukan mutiara berharga itu. Terima kasih untuk perhatian. Semoga ini menjadi berita gembira dan mohon disampaikan supaya nanti ketika beliau bertugas di lingkungan atau dimanapun di gereja dalam perayaan-perayaan secara online, umat tidak lagi bertanya kehadirannya sebagai apa. Dia hari ini resmi menjadi pastor rekan di paroki Grogol yang kita cintai ini. Demikian pemberitahuan dari kami sebagai pastor paroki untuk umat sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk mengakhiri perayaan Ekaristi kita pada saat ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian dalam seluruh perjuangan hidup kita selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-17 dan perayaan syukur Pesta Pelindung Paroki Santo Kristoforus ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi membawa damai Tuhan, kita semua diutus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus dari surga mulia, lawatilah umatmu dalam cintamu mesra, hati kami perui, jadikanlah bait